touchdown. Penggawa timnas U23 beserta jajaran pelatih dan staf telah mendarat dengan selamat di Paris. Dengan begitu, skuad Garuda Muda bisa mempersiapkan diri dan menyesuaikan suhu tubuh dengan cuaca Eropa sebelum menghadapi timnas Guinea U23 di Stade Pierre-Pibaloh. Ini kesempatan terakhir bagi kedua tim untuk bisa lolos ke Olimpiade yang juga diadakan di Paris pada pertengahan tahun nanti. Maka dari itu, Guinea yang tampaknya terus memantau media sosial mulai khawatir melihat kemampuan Bang Tejo CS. Mereka enggan meremehkan King Indo. Guinea U23 bahkan akan menghalalkan segala cara untuk meningkatkan kekuatan tim jelang duel ini. Emang cara apa yang mereka gunakan? Eits, sebelum kita spill, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11. Sama halnya dengan Indonesia, sepak bola Guinea telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Per April 2024, Guinea menempati peringkat 76 dunia. Terbentang jarak yang begitu jauh dengan Indonesia yang cuma berada di peringkat 134. Guinea U23 juga merupakan debutan di Piala Afrika U23 kemarin. Meski demikian, mereka bisa mencapai babak semifinal. Di fase tersebut pun, Guinea tetap bisa memberikan perlawanan alot kepada Mesir U23. Guinea hanya kalah 1-0 dari negaranya Mohamed Salah itu. Sementara di perebutan juara ketiga, Guinea apes lantaran kalah adu penalti melawan Mali U23. Menariknya, mayoritas pemain U23 Guinea merupakan pemain yang mengisi skuad tim nasional senior. Bermodalkan pemain-pemain muda, mereka tampil heroik dan mencapai perempat final Piala Afrika 2023. Oleh karena itu, kalau bicara soal mental dan pengalaman, pemain-pemain Guinea U23 sudah tak bisa diragukan lagi. Mirip-mirip kan sama King Indo? Banyak pemain yang sudah mengantongi caps di tim senior, sama-sama debutan baik di Piala Asia maupun Piala Afrika, dan langsung beri kejutan pula. Perbedaannya dengan Indonesia terletak pada materi skuadnya. Mayoritas pemain Guinea U23 adalah pemain abroad. Bahkan menurut situs Transfermarkt, dari 27 pemain yang tampil di Piala Afrika U23 kemarin, 20 diantaranya bermain di luar Guinea. Dari jumlah 20 pemain abroad, 16 diantaranya menjalani karir di liga-liga di Eropa, mulai dari Austria, Swiss, Belgia, Prancis, Yunani, hingga Spanyol. Prancis menjadi negara yang paling banyak dituju pemain muda Guinea. Maklum, Guinea merupakan negara bekas jajahan Prancis. Jadi, Guinea dan Prancis memiliki hubungan yang sangat baik. Salah satu pemain abroad Guinea yang menarik perhatian adalah Al-Ghazi Mebah yang kini berstatus sebagai pemain Olympiakos, klub kasta tertinggi Liga Yunani. Meski baru tampil 2 kali di skuad senior, penyerang bertinggi badan 182 cm itu telah melakoni 66 pertandingan dengan torehan 23 gol dan 4 assist untuk Olympiakos B. Selain Bah, masih banyak pemain-pemain yang berkarir di luar Guinea. Contohnya Selu Diallo yang berkarir di Spanyol bersama Deportivo Alaves, Mohamed Soumah yang bermain di KA Agen, dan Madio Keita di AZ Auxerre. Guinea bahkan sempat punya pemain yang berkarir di Jerman bersama Stuttgart. Dia adalah Momo Cisse. Sayang kontraknya tak diperpanjang pada Januari lalu. Jika kalian berpikir bahwa kengerian skuad Guinea U23 hanya itu, salah besar. Selain yang sudah ada, Chili Nasional juga akan memanggil beberapa pemain langganan di tim senior, tapi yang usianya masih memenuhi syarat. Saat ini ada 4 pemain yang diharapkan bergabung dengan tim Guinea U23. Pemain-pemain tersebut antara lain Ilaix Moriba, Saido Sow, Facinet Conte, dan Ibrahim Diakite yang kini berusia 20 tahun. Beberapa nama cukup familiar, bukan? Mari kita ulas satu persatu. Kita mulai dari Ibrahim Diakite. Pemain kelahiran Prancis ini merupakan punggawa Stade Haas, namun sedang menjalani peminjaman ke klub Swiss Stade Lausanne sejak Februari kemarin.
Berposisi sebagai bek kanan, pria berusia 20 tahun tersebut mencatatkan 9 penampilan dan 1 gol bersama Lausanne. Sebelumnya, ia juga pernah mencatatkan 5 penampilan bersama Haas musim ini. Selanjutnya, Vincent Kompany. Meski masih berusia 19 tahun, ia diandalkan oleh klubnya yakni SC Bastia yang berlaga di kasta kedua Liga Prancis. Bermain sebagai penyerang tengah, Conte mengemas 6 gol dan 4 assist dalam 22 pertandingan di semua kompetisi. Ia bahkan sempat mencetak brace ke gawang Troyes, saudara jauh Manchester City. Sementara Saidoso merupakan pemain dari Strasbourg, klub kasta tertinggi sepak bola Prancis. Akhir-akhir ini, Sow sedang dalam performa terbaiknya. Ia telah mencatatkan 10 penampilan di Ligue 1 musim ini. Sebagai pemain belakang, ia pernah menghadapi striker-striker top macam Jonathan David, Wissam Ben Yedder, dan Florian Balogun. Nah, yang terakhir ini patut diwaspadai oleh Marcelino Ferdinand-Ches. Ilaix Moriba merupakan pemain RB Leipzig yang sedang dipinjamkan ke Getafe. Moriba bukan pemain sembarangan. Menurut data yang ada, kiprahnya di Eropa cukup membuat para pemain Indonesia merinding dibuatnya. Sebelum berlabuh ke RB Leipzig, pemain yang berposisi gelandang itu tercatat pernah berseragam Valencia dan Barcelona. Ya, Moriba adalah lulusan La Masia, salah satu akademi terbaik di dunia. Kalau gini sih, yang mestinya ketar-ketir Indonesia, bukan Guinea. Nathan Joaon yang diperkirakan bakal berduel langsung dengan Moriba harus cerdik dalam membatasi pergerakan sang pemain di lini tengah. Memulangkan semua talenta terbaik yang dimiliki, Federasi Sepak Bola Guinea tidak lagi mempercayakan skuad Guinea U23 kepada Morlaye Cisse. Pada 1 April kemarin, mereka langsung menunjuk Kaba Diawara untuk menangani Guinea muda di laga kontra Indonesia nanti. Namanya memang asing, tapi riwayat hidupnya tak bisa bohong. Kaba Diawara sebelumnya melatih tim nasional senior Guinea. Ia juga memiliki latar belakang sebagai mantan pemain di klub-klub terkemuka seperti Arsenal, Marseille, West Ham hingga raksasa Prancis, PSG. Satu-satunya prestasi yang diperoleh adalah mengantarkan Bordeaux menjuarai Liga Prancis pada musim 1988-89. Sementara di dunia kepelatihan namanya masih terbilang baru, Guinea jadi tim pertama yang ia latih. Diawara sendiri sudah menjabat sebagai pelatih utama timnas Guinea senior sejak 2021 silam. Dan kabarnya, ia ditunjuk sebagai pelatih Guinea U23 khususon untuk menghadapi Indonesia di laga playoff Olimpiade ini. Kelihatannya Guinea U23 sangat serius untuk menghadapi skuad Sinteyong yang hanya mengandalkan the power of friendship. Emangnya Olimpiade Paris penting banget ya buat mereka? Kok sampai segitunya? Jika ditanya begitu, maka jawabannya sangat penting. Guinea memandang Olimpiade sebagai sebuah checkpoint dalam proses pengembangan sepak bola. Guinea terakhir tampil di Olimpiade pada edisi 1968 dan terhenti di babak penyisihan grup sebagai juru kunci. Andai menang, mereka akan mengakhiri penantian selama 56 tahun. Sedangkan penantian Indonesia jauh lebih lama. Garuda Muda terakhir mentas di Olimpiade pada 68 tahun lalu, tepatnya pada Olimpiade 1956. So, kedua negara memiliki mimpi yang sama, yakni mencari jalan untuk bisa kembali tampil di Olimpiade.